Di video kali ini kita akan menunjukkan proses perbaikan sebuah spakbor king yang pecah, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini telah saya lem dengan lem Korea ya, atau lem besi, dan dia pecahnya itu hampir separuh, teman-teman. Hampir mencapai separuh dari spakbornya, dan ini adalah bagian depannya, teman-teman. Pecahnya itu ada 3 garis. Nah, ini lemnya, teman-teman, yang saya pakai. Ini pecahnya lumayan parah, teman-teman, karena ada 3 retakan besar di situ. Bukan hanya retak, tapi sudah berpisah. Di sini saya mengelemnya dengan lem Korea atau lem besi, teman-teman. Nah, di sini akan kita tanamkan staples ke dalamnya, teman-teman, untuk memperkuat fondasinya ya. Bahasa di bangunannya ya, kita cor lah ya. Kita akan mengecornya dengan besi jenis staples. Staplesnya akan kita benamkan ke dalam plastiknya, teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan, ini adalah baut yang telah saya haluskan kepalanya menggunakan gerinda amplas ya, supaya lebih enak dipakai tentunya ya, karena bodinya akan kita pasang di solder, teman-teman, sebagai pemanas atau alat untuk menanam staples ke dalam plastik. Hal ini sebenarnya biasa dilakukan oleh para mekanik ya, untuk barang-barang pribadi yang mungkin sulit dicari di pasar. Di pasaran itu susah dicari, ataupun permintaan khusus dari pelanggan. Kita akan melakukan pekerjaan seperti ini. Tentu saja tidak semudah yang kita bayangkan juga, karena setelah proses penanaman atau pengecoran besi atau staples atau apapun itu ke dalam plastik ya, tentu saja harus melalui proses lagi setelahnya, karena proses untuk menghilangkan retakan atau bekas dari cacatnya suatu produk ya, spakbor atau apalah itu, tentu saja tidak semudah itu juga. Selesai kita cor habis perkara enggak, soalnya bekasnya akan kelihatan terus, karena spakbor ini nantinya akan mengalami proses pengecatan untuk menghilangkan bekas daripada pengerjaan ini, karena jika tidak akan tidak enak sekali dilihat. Makanya ini hanya sebuah proses untuk memperkuat sambungan dari bahan plastik sehingga bisa dipakai untuk jangka waktu lama. Nah, di sini kita akan menunggu sebentar untuk pemanasan soldernya supaya bisa dipakai untuk membenamkan isi staples. Isi staples yang saya pakai di sini, teman-teman, ini adalah isi staples angin ya, teman-teman, yang biasa dipakai di mebel. Nah, ini staplesnya, teman-teman. Staples ini biasa dipakai di mebel, itu staples angin yang menggunakan kompresor. Orang-orang permebelan biasa memakai ini untuk membuat sofa, teman-teman, atau servis spring bed, tempat tidur ya. Sebenarnya tidak mesti pakai isi staples, teman-teman, pakai bahan lain juga bisa. Kawat-kawat yang halus seperti peniti atau apalah itu, yang jelas jangan terlalu besar, karena ketebalan dari spakbor ini juga nggak terlalu tebal. Takutnya kalau teman-teman pakai bahan besi yang besar, besi yang kita tanamkan tersebut malah tembus ke sebelahnya dan merusak bagian luarnya, dan itu bisa jadi masalah baru dalam proses finishingnya nanti. Jadi itu kita juga harus melihat bahan yang kita pakai.
sesuaikan dengan ketebalan spakbor atau bahan plastik yang kita kerjakan. Di sini saya akan menanamkan mungkin sekitar 5 atau 6 buah staples, teman-teman. Karena di sini jalur dari retakannya atau pecahannya itu ada 3 dan lumayan panjang ya. Jadi kalau menanam staples jumlahnya sedikit, takutnya tidak akan awet. Dia kena getaran bisa mungkin retak lagi. Nah, itu yang kita hindari sebenarnya. Karena yang kita inginkan adalah spakbor ini bisa kembali ke bentuk semula dan bertahan sebagaimana mestinya, seperti barang yang belum pernah rusak atau tidak rusak ya. Dalam proses pengerjaannya teman-teman harus sabar, karena untuk pekerjaan seperti ini jangan terlalu gopoh, karena takut hasilnya akan jelek dan akan mempersulit proses finishingnya nanti ketika proses pengecatan ya, untuk menghilangkan jejaknya. Ini adalah proses penanaman staplesnya, teman-teman. Perhatikan baut yang kita pakai baut 10 ya, karena kalau besar nggak masuk ke soldernya. Karena penampang dari baut 10 ini kan lumayan besar ya, jadi ketika kita membenamkannya agak cepat, pemanasannya lebih cepat karena penampangnya itu lumayan besar untuk memanaskan batang isi staples ini tadi, sehingga cepat terbenam ke dalam plastik. Dan cara pengerjaan spakbor seperti ini, teman-teman, mungkin teman-teman punya pendapat lain tentang bagaimana proses untuk menyervis atau memperbaiki spare part atau barang-barang plastik seperti ini. Jika memang teman-teman punya ide lain atau tidak setuju dengan yang saya lakukan di sini, teman-teman silakan berkomen di kolom komentar, teman-teman. Mungkin kita bisa sharing ada cara yang lebih baik dari cara ini, karena saya juga pernah melakukannya dengan menanamkan peniti, karena ukurannya lumayan kecil dan lumayan efektif, teman-teman. Jika teman-teman ada ide yang lebih efektif dari ide saya ini, silakan teman-teman komen di kolom komentar. Mungkin kita bisa sharing dan teman-teman lain yang menyaksikan video ini juga bisa belajar ya, paling nggak tahu kalau ada proses pengerjaan bahan plastik seperti ini untuk memperkuat plastik yang pecah. Terkadang nggak semua spare part itu ada di pasaran, teman-teman. Terkadang kita harus terpaksa untuk mengerjakan hal seperti ini, dikarenakan terkadang produk itu sudah tidak ada di pasar, langka. Lokasi kita juga jauh dari pasar, jadi untuk proses penggantian spare part mungkin agak ribet ya, butuh waktu. Jadi mungkin proses ini bisa jadi jalan keluar ya bagi permasalahan seperti ini. Setelah dikerjakan seperti ini, teman-teman, mungkin kalau ketika kita membenamkan isi staplesnya, mungkin ada bagian-bagian tertentu yang masih menyembul keluar ya. Jika ingin lebih rapi, mungkin kita bisa mengoleskan lem campur ya, lem besi, atau orang sini biasa bilang lem kawin atau lem hitam putih ya, lem besi hitam putih untuk pelapisnya. Bisa kan lem ini juga bisa sebagai penguat
bahan plastiknya juga. Cried for you, I tried for you. Tell me why you left me bleeding. I died for you, I cried for you, I tried for you. Tell me why you left me Ini adalah hasil pekerjaan kita tadi, teman-teman. Yang ini saya hanya membenamkan 2 staples di bagian depan, teman-teman, karena bagian lengkungannya itu sangat sulit untuk dijangkau ya, karena lekukannya itu miring dan tidak memungkinkan untuk kita cor pakai isi staples karena bentuknya nggak dapat, teman-teman. Dan ini bagian luarnya telah diamplas lebih halus dari bekas lemnya, karena untuk pengecatan ulang bekas lemnya itu harus rata. Ini juga telah kita amplas, teman-teman. Bekas retakannya masih sangat terlihat, tapi kalau diraba sudah hampir rata, teman-teman. Tinggal proses finishing dengan cat supaya tertutup sempurna. Nah, ini bagian yang tadi yang kita kerjakan, teman-teman. Kurang lebih sekitar 7 staples yang kita cor di sini. Jika posisinya kayak gini, ingin dilem pakai lem campur 2 warna juga boleh, tidak juga nggak apa-apa, teman-teman. Saya rasa udah cukup kuat untuk staples sebanyak itu yang kita corkan ke dalam plastiknya, teman-teman. Nah, di sini setelah finishing tidak akan terlihat, teman-teman. Sekian video ini, teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Thank you.